Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Hadirin shaimin dan shaimat jamaah salat zuhur di di Masjid At-Tahirah yang ada di lingkungan Hotel Borobudur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita sudah masuk puasa yang keberapa ini Bapak-bapak? 21. Semoga kita semuanya bisa selesai melaksanakan ibadah puasa di tahun ini, bahkan bisa berjumpa dengan puasa di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ada hal yang menarik yang perlu ingin disampaikan. Tema pada kesempatan kali ini yaitu tentang menghitung zakat. Karena umat Islam kalau boleh ditanya kepada kita semuanya, kalau menunaikan zakat biasanya di bulan apa? Di bulan Ramadan biasanya. Pertanyaan yang kedua, boleh apa tidak kita menunaikan ibadah zakat selain di bulan Ramadan? Boleh apa tidak kira-kira? Nah, ada dua jawaban. Boleh dan tidak boleh. Kalau yang tidak boleh bagaimana? Kalau zakat fitrah, zakat fitri, Ibnu Rus di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid menjelaskan zakat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama zakatun nafs, yang kedua zakatul mal. Apa itu zakatun nafs? Zakat untuk membersihkan jiwa kita. Yang dikenal oleh kita namanya zakat apa Pak? Zakat fitrah, zakat fitri. Kalau penunaiannya maksimal sebelum khatib turun dari mimbar, bahkan dalam hadis dinyatakan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Rasul menyatakan paman adaha qabla sholat faya zakatun maqbulah. Barang siapa yang menunaikan zakat sebelum sholat, sebelum khatib turun dari mimbar, maka dinilai sebagai zakat fitrah. Tapi sebaliknya, waman adaha ba'da sholat, kalau kita menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, maka tidak dinilai sebagai zakat. Faya sodakotun minas sodakot, dinilai sedekah yang biasa. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana cara menghitung zakat fitrah? Kalau zakat fitrah itu pelaksananya di Ramadan. Yang selain zakat fitrah itulah yang dilaksanakan tidak mesti di bulan Ramadan, bisa dilaksanakan pada bulan-bulan yang lainnya. Sebelum saya bahas tentang zakat mal, saya akan sampaikan bagaimana cara menghitung zakat fitrah. Hadirin hadirat, berapa zakat fitrah yang kita keluarkan? Kalau kilogram beras berapa kira-kira? Kalau kilogram berapa? 3,5 apa 2,5 ini? Tuh ada yang 2,5, ada yang 3,5. Kalau kilogram berapa kilogram? Bukan liter ya. 2,5 kilogram. Kalau liter 3,5 liter. Ada yang bertanya, di masyarakat kita ini ada dua pendapat. Bahkan dalam kitab fikih pun ada dua pendapat. Boleh kita menunaikan zakat fitrah dalam bentuk bahan pokok kita. Bahan pokok kita apa kira-kira? Beras. Kita makannya apa? Makan nasi, sama nasi. Iya, dari beras baru diolah ya di nasi. Nasi itulah yang kita makan.
Nah, ternyata sesuai dengan hadis Nabi, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sa'ir. Kalau berdasarkan hadis Nabi, ternyata hitungan zakat fitrah itu satu sok korma, satu sok gandum. Orang Arab makanannya khusus korma sama gandum. Kalau di Indonesia makanannya apa? Ya tadi makan beras. Papua? Sagu, beda. Berarti zakatnya di sana, zakat fitrahnya adalah dalam bentuk sagu. Menurut Al-Imam As-Syafi'i, maka kita sebagai umat Islam lebih afdol menunaikan zakat fitrah itu dalam bentuk bahan pokok. Beras, misalkan 3,5 liter. Kalau kilogram tadi berapa? 2,5 kilogram. Ini jangan sampai salah ini. Kalau kilogramnya berapa? 2,5 kilogram. Kalau liternya 3,5 liter. Pak Ustaz, boleh apa tidak kalau dalam bentuk rupiah? Ternyata kalau kita lacak, kita baca di dalam kitab, menurut Imam Malik, Imam Hanafi, pelaksanaan zakat fitri, zakat nafs, zakat fitrah, maka diperbolehkan dalam bentuk qimah. Qimah itu dalam bentuk nilainya. Umpamanya beras tadi 3,5 liter. Umpamanya Ustadz Nurholis biasanya beli beras itu buat makan 1 liternya 10.000, yang mahalan itu. Rojo lele, kalau misalkan banyak, ada ayam, ada rojo lele, ada kuda, ada apalagi tuh ayam, gitu ya. Nah, rupanya kalau 1 liter 10.000 dikali 3,5 berarti berapa? Berarti 35.000 rupiah. Tapi pertanyaannya, kalau Pak Ustadz Nurholis ternyata makannya yang 9.000, konsumsinya yang 9.000, dia masak buat keluarganya yang 9.000, tinggal dikali saja. 9.000 dikali 3,5 liter, kurang lebih berapa hadirin hadirat? 31.500. Karena nyari kembalian 500 sulit, maka ada beberapa lembaga zakat yang digenapkan, pakainya standarnya 32.000. Ada juga yang masjid-masjid yang pakai 35.000. Kalau at-tahiro berapa Ustaz Nurholis? Oh, belum ada. 35.000 rupiah bebas. Nah, sekali lagi zakat fitrah tidak bisa ditunaikan selain bulan Ramadan. Karena kenapa? Kepentingannya karena Islam berpihak kepada fakir miskin dari aspek kebutuhan bahan pokok dalam bentuk beras. Itu yang namanya Idul Fitri. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha, apa yang diberikan? Hewan, ya kan, kerbau, ontak, sapi. Tapi kalau kita bisa ontak jarang. Makanya kambing. Nah, itu ada juga yang korban perasaan beda lah ini ya. Nah, pas Idul Adha ini keberpihakan umat Islam terhadap aspek protein hewan. Bahkan ingat, zakat itu bukan hanya karbohidrat saja, kebutuhan bahan pokok ada yang dikenal dengan namanya zakatul mal, zakat harta. Zakat harta di dalam berbagai kitab dinyatakan ada berapa? Al-amwal az-zakawiyah, objek zakat, setidak-tidaknya ada 5 objek zakat. Bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat ada berapa? Coba sebutin bareng-bareng. Yang pertama apa? Emas dan perak. Kemudian apa lagi? Pertanian. Terus apa lagi? Peternakan. Yang keempat, perdagangan. Yang kelima, rikas.
Yang ingin saya sampaikan bahwa umpamanya kita punya emas, punya simpanan dalam bentuk emas, ternyata kita kumpulin emas kita dalam setahun, dalam fikih dinyatakan cukup haul, cukup 1 tahun, cukup batas minimal mengeluarkan zakat. Ternyata umpamanya Ustaz Nurul Kholis 200 gram atau 200 gram, mungkin kebanyakan 100 gram aja katanya, punya emas 100 gram. Ternyata cukup haulnya bulan Muharram, maka ulama menyarankan tidak harus menunggu di bulan Ramadan. Menyegerakan di bulan Muharram itu lebih baik, artinya tidak harus menunggu di bulan Ramadan. Karena kenapa? Manusia udah terhinggap penyakit yang namanya bakhil. Kalau dia udah melaksanakan, ada aja uang kepake. Betul atau tidak itu? Ini yang bisa dilihat. Yang kedua, kita bisa lihat contoh zakat pertanian. Bapak-bapak, kalau boleh saya tanya, kalau dulu orang panen setahun sekali ya pertanian, sekarang panen setahun berapa kali? Ada yang 2, ada yang 3, ada nulis. Ada yang 2, ada yang 3. Dalilnya mana? Berarti zakat mal tidak semuanya harus nunggu haul. Mereka harus cukup nisab. Dalam ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat 141 Allah telah menegaskan wa atu haqqahu yauma hasadi, dan tunaikanlah hak orang lain, tunaikanlah zakat yauma hasadi, saat panen. Sekali lagi, kalau zakat pertanian setahun berapa kali sekarang ditunaikan? Ada yang 2, ada yang 3. Artinya tidak harus menunggu bulan Ramadan. Kalau panen pertama dia umpamanya bulan Syawal, ditunaikan di bulan Syawal. Berikutnya dia panen bulan Rabiul Awal dia tunaikan. Kalau dia bulan Rajab itulah yang ditunaikan. Jadi tidak harus menunggu di bulan Ramadan. Oleh karenanya ada kajian juga, ada kajian ulama kontemporer dalam fiqhul muamalah al-mu'asirah. Dalam fikih kontemporer ternyata al-amwal az-zakawiyah, objek zakat itu bukan hanya 5 objek zakat tadi yang telah disebutkan, ditambah seluruh harta yang kita miliki, dan itu cukup nisab, batas minimal mengeluarkan zakat, dan cukup haul wajib kita menunaikan zakat. Mungkin ada pertanyaan di antara bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Ustadz, kalau emas itu nisabnya berapa? Boleh saya tanya sebelum saya jelaskan berapa Pak emas nisabnya? Berapa? 85 gram. Ada yang tahu dari mana ini sumbernya, rujukannya? 85 gram emas. Karena kalau kita belajar dalam buku SMA aliyah itu lebih cenderung ada perbedaan. Ada yang bilang 95 gram, ada yang bilang 96 gram, ada yang bilang 83 gram. Yang mana ini? Rujukannya dari mana? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinatakan laisa duna isrina misqalan as-shadaqah. Harta yang kurang dari 20 dinar, 20 misqal, maka tidak wajib zakat. Ada yang ingin saya sampaikan kembali. Berapa 1 dinar itu? Berapa gram? Ada yang punya uang nggak 1 dinar? Pernah ada yang lihat? Saya kebetulan beberapa waktu lalu dapat undangan ceramah, dapat 1 dinar dan ada beberapa uang cash. Ternyata 1 dinar pas saya cek ukurannya itu kurang lebih 4,25 gram emas. Kalau dilacak dalam sejarah kerajaan Romawi, masa Rasulullah, sahabat, tabi'in sampai sekarang, 1 dinar itu tidak berubah, yaitu 4,25 gram emas. Makanya ada hal yang menarik. Di zaman Nabi
Nabi bisa membeli 1 ekor kambing itu 1 dinar. Sekarang kira-kira bisa nggak? 1 dinar itu pertanyaannya kalau diuangkan berapa? Ingat 1 gram emas itu kurang lebih 500.000. Ya saya tulis ya. 500 dikali 4,25 gram emas itu kurang lebih 2.125.000 rupiah. Dulu bisa beli 1 ekor kambing. Kalau sekarang bisa nggak? Bisa sekali. Artinya yang ingin saya sampaikan sebelum hitung tadi 85 gram emas dari mana? Setelah kita mengetahui 1 dinar itu 4,25 gram emas dikali hadis Nabi tadi 20 dinar, bukankah hasilnya berapa tadi Pak? 85 gram emas. Inilah yang menjadi rujukan dalam ulama internasional, termasuk dalam fatwa MUI nomor 23. Karena saya kebetulan alhamdulillah pengurus MUI juga, Majelis Ulama Indonesia, tapi di daerah Ciputat. Oleh karenanya ada yang perlu disampaikan, itu kalau nisabnya dalam bentuk emas, kalau diekuivalenkan, disamakan dengan uang rupiah berapa kira-kira? Kalau 1 gramnya berapa tadi Bapak? 500.000 dikali 85, maka kita wajib menunaikan zakat. Kalau harta kita setara dengan harga emas 85 gram emas, berarti 500.000 dikali 85 kurang lebih 42.500.000 rupiah. Makanya dalam zakat penghasilan orang yang memiliki harta cukup nisab, umpamanya gajian. Ustaz Nurholis gajiannya sebulannya misalkan 1 juta, 10 juta rupiah. Saya doain semuanya minimal gajinya 10 juta. Mudah-mudahan naik 16 koma, tanggal 16 sudah koma. Oh itu lain ya, maksudnya 16 jutaan lebih. Anggap sederhananya misalkan 10 juta rupiah. Kalau 10 juta rupiah dikali 12 bulan, berarti berapa gajinya? 120 juta. Tinggal dikali tuh. Udah melebihi nisab atau belum kira-kira? Sudah melebihi, karena tadi nisabnya 85 gram emas setaranya berapa? 42.500.000 itu dikali 2,5%. Nah berarti berapa? Kalau 10 juta aja dikali 2,5% kurang lebih 250.000. Berarti 120 juta kurang lebih berapa? 3 juta ya. Kurang lebih 3 juta. Umpamanya bapak-bapak gajiannya sebulan 5 juta rupiah. 5 juta dikali 12 berarti berapa? 60 juta. Ini udah melebihi nisab atau belum? Sudah melebihi nisab, maka kita wajib menunaikan zakat. Oleh karenanya memang karena yang namanya fikih mu'asirah, kontemporer, ada yang pro, ada yang kontra. Kalau ada yang pro, ulama-ulama internasional yang rapat muktamar di Kuwait tahun 84 menjelaskan seluruh harta selain objek zakat yang disebutkan tadi, maka kalau cukup nisab wajib ditunaikan zakat. Termasuk juga zakat penghasilan. Ada juga yang mengkiaskan kepada pertanian. Pertanian panennya setahun 3 kali 2 kali. Kalau orang yang bekerja panennya berapa? 13 kali. Bukan hanya 12, karena ada gaji 13 nih Pak Polisian. Jadi 13 kali itu yang dikali. Oleh karena nanti ada perhitungan-perhitungan yang perlu kita lihat, termasuk dalam perdagangan. Kalau perdagangan nisabnya itu 85 gram emas. Kalau tadi pertanian, Pak Ustadz, pertanian berapa nisabnya? Batas kita menunaikan zakat. Dalam hadis dinyatakan laisa duna khamsati awsat as-shadaqah. Harta yang kurang dari 5 awsat maka tidak wajib zakat. Kalau dikilogramkan kurang lebih 520 kg beras. Kalau dalam bentuk padi 653 kg. Tapi ingat, padi kalau dijadiin beras menyusup nggak kira-kira? Menyusup 10% kulitnya dimakan. Maka menjadi kurang lebih 520 kg emas. Kalau kita asumsikan
pakai rupiah. Kalau itu tadi pakai kilogram dalam bentuk beras. Kalau pakai rupiah berapa kira-kira? Berarti kalau asumsinya 7.000 rupiah 1 kilo, 7.000 dikali 5 udah 3.500.000. 7 dikali 4 udah 14, berarti 3.640.000. Kalau bapak-bapak gajiannya sebulan 5 juta cukup nisab nggak? Udah melebihi nisab. Itu bagi ulama. Ini yang digunakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitab Fiqh Zakat dan digunakan di Indonesia oleh lembaga zakat nasional. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan termasuk juga zakat perdagangan. Zakat perdagangan nisabnya itu sama 85 gram emas. Kalau sekarang perdagangannya itu berbeda. Bahkan pada masa Umar bin Khattab khalifah yang kedua, di dalam Kitabul Amwal karya Abu Ubaid yang beliau hidup pada abad 3 Hijriah menjelaskan ada fenomena yang menarik, bahwa pada masa Umar bin Khattab berbeda dengan masa Khalifah Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad dan Khalifah Abu Bakar, zakat yang dipungut cuma 5 objek zakat yang tadi telah kita sebutkan. Tapi pada masa Umar, masyarakat waktu itu kaya raya. Dengan apa? Mereka berternak kuda. Lalu Khalifah Umar beristihad dalam fikih Umar pun dijelaskan juga, dikiaskan. Bagaimana istihad yang dilakukan oleh Umar bin Khattab karena melihat perkembangan ekonomi modern. Orang bisa kaya dengan menternak kuda, maka dipungutlah zakat kuda. Namun ada catatan yang menarik. Kenapa Khalifah Umar melakukan analogi atau kias tidak dengan hewan? Tidak dengan umpamanya sapi, kerbau. Sapi kakinya ada berapa? 4. Kerbau, onta, kemudian kambing, itu kakinya 4. Pertanyaannya, ada nggak binatang yang kakinya 3? Ada itu. Ya, anjing yang lagi buang hajat. Itu lain ya, itu tidak kita perlu jelas. Oke, yang jelas yang dilakukan analogi oleh Khalifah Umar ternyata melakukan analoginya, kiasnya kepada perdagangan, bukan kepada peternakan. Kemudian ketika masyarakat beternak madu, kemudian dipungut juga zakat madu. Bahkan di dalam kitab Al-Muwatta karya Al-Imam Malik, termasuk imam madhab yang dipakai di dunia ini, ternyata beliau menjelaskan orang yang pertama kali mengambil potongan gaji yaitu Muawiyah. Pada masa Muawiyah ini hidup pada masa sahabat sampai tabi'in. Nah, kemudian ditanya, dia punya tentara, dia punya karyawan, sebelum ditarik, sebelum digaji ditanya, udah bayar zakat apa belum? Kalau belum dipotong 2,5%. Demikian halnya fenomenal pada masa Umar bin Abdul Aziz. Hal ini pun ditegaskan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya, termasuk dijelaskan oleh Abu Ubaid, termasuk juga dalam kitab Al-Muwatta. Ternyata pada masa Umar bin Abdul Aziz kesadaran masyarakat itu tinggi. Awalnya pada masa Umar bin Abdul Aziz ini, sebelum beliau menjadi khalifah, terjadi krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Ternyata dilakukan yang luar biasa. Bagaimana rakyat bisa percaya? Khalifah Umar tidak mengambil gaji sebagai presiden, sebagai khalifah. Kemudian keuangannya diberikan kepada negara, kesejahteraan negara. Bahkan dia gencarkan untuk sadar mengeluarkan zakat. Bahkan kekuasaan Islam waktu itu sampai ke Yaman. Kemudian dikirimlah petugas mengumpulkan zakat yang namanya Mu'adz bin Jabal. Ada yang menarik. Ternyata Umar bin Abdul Aziz hidupnya, berpuasanya enggak lama, cuma 2 tahun. Tapi 2 tahun bisa menorehkan hasil yang luar biasa. Semester pertama, ternyata ketika zakat dikumpulkan oleh Mu'adz bin Jabal, kemudian disalurkanlah kepada orang yang miskin,
ternyata orang miskin totalnya kurang lebih bisa disalurkan dana yang terkumpul 75%. Masih ada saldonya, sisanya 25%. Bagaimana caranya? Karena sudah tercukupi maka ditransferlah ke pusat. Semester yang kedua justru orang yang miskin semakin berkurang menjadi 50%. Sisanya berapa Pak? 50% inilah yang dikembalikan kepada pusat, kepada pemerintah Umar bin Abdul Aziz. Semester ketiga berkurang, yang ada 25%, sisanya berarti berapa? 75%. Sampai ke semester 4 itu tidak disalurkan kepada fakir miskin. Karena kenapa? Kata Umar, kata Muaz bin Jabal, tidak ada satupun orang miskin. Masya Allah. Waktu itu terjadi apa? Merubah 4M. Tahu Pak 4M? Bukan mengubur menguras, bukan. Tapi apa 4M? Merubah mustahik menjadi muzaki. Merubah mustahik, awalnya dia mendapatkan zakat, dikasih modal usaha. Dengan dikasih modal usaha, awalnya dia latihan infak sedekah. Lama-kelamaan dia tercukupi kehidupannya, akhirnya bisa berzakat. Ini yang konsepnya merubah mustahik menjadi muzaki. Orang yang berzakat. Kalau kita kan enggak. 4M apa yang dilakukan? Bukan merubah mustahik menjadi muzaki, merubah mustahik menjadi mustahik. Artinya tidak ada konsep yang baik. Apa sebabnya? Karena petugas zakatnya tidak amanah. Karena dalam Al-Quran dinyatakan ternyata profesi petugas zakat itu diabadikan oleh Allah. Profesi salah satunya yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran petugas zakat. Lembaga zakat, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha ilahi. Ada redaksi amil. Amilin itu petugas zakat, bukan panitia zakat. Apa sebabnya? Kalau petugas zakat itu dia melalui lembaga, entah itu namanya di Indonesia Lajnat, ada programnya. Jangka panjang, jangka pendek. Kalau panitia kan sebentar. Makanya menurut Ustadz Didin Aminuddin dalam bukunya, dalam disertasi menyatakan maka tidak berhak bagi yang bukan amilin. Amilin yang amanah, dia buat program tadi 4M, merubah mustahik menjadi muzaki. Ini harapannya lembaga di Indonesia ini bisa berjalan. Ternyata dalam catatan berapa potensi zakat di Indonesia? Dalam penelitian ternyata dinyatakan kurang lebih 217 triliun rupiah. Kalau 217 triliun dibeliin cendol ditaruh masjid atau Tohiro, gimana kira-kira ini? Pelok ya. Tenggelam nih. Nah, tapi apa yang terjadi itu baru potensi aja, belum kenyataan. Kenyataannya zakat dikumpulkan secara nasional tidak lebih dari kurang dari 2%, 1%-an lebih. Tahun 2013 2,1 triliun, bahkan kalau yang 2014 yang kemarin itu belum sampai 3 triliun atau 2, sekian triliun. Ini apa alasannya? Karena umat Islam menunaikan zakat yang terbayar, yang diyakini cuma dikenal zakat fitrah. Padahal masih ada zakat mal yang wajib kita tunaikan. Zakat mal yang bisa kita lihat menurut ulama kontemporer, kalau kita memiliki tabungan maka wajib ditunaikan zakat itu karena bentuk simpanan. Dalam surah 9 ayat 34 Allah telah menegaskan walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang yang menyimpan emas, perak, termasuk dalam tafsir Al-Munir menyatakan tabungan, kekayaan, obligasi syariah dan lain sebagainya, kita enggak keluarkan wala yunfiquna fisabilillah, enggak keluarkan zakat, maka akan disiksa oleh Allah. Na'udzubillah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Oleh karenanya manfaat zakat itu luar biasa. Menghitung zakat enggak susah, gampang. Yassiru wala tu'assiru, mudah. Kalau
kalau harta kita pas dihitung belum cukup zakat, maka sangat dianjurkan infak atau sedekah. Karena makna, ingat hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, makna zakat ini, zakat ada memiliki makna manfaat secara internal dan eksternal. Kalau secara eksternal, harapannya dengan dana zakat orang yang membutuhkan mustahik, mereka yang berhak membayar zakat wajib diberdayakan, sehingga mereka yang awalnya tadi tidak punya uang jadi punya uang. Dengan punya uang bisa makan, bisa membeli, bisa jualan. Bahkan ketika dia jualan bisa rekrut tenaga kerja karena jualan nasi uduknya laku. Kalau nggak laku dia sendiri bisa layanin. Tapi karena ada dapat bantuan modal usaha, maka dia bisa rekrut tenaga kerja, saudaranya yang nganggur digaji, makan gratis. Akhirnya apa? Mengurangi tingkat pengangguran. Kalau secara internal orang yang berzakat, yang Allah telah tegaskan, qad aflaha man zakah, sungguh telah sukses, sungguh telah berhasil siapa orang yang menyucikan jiwanya, yang tidak iri, yang hatinya senantiasa bersyukur atas Allah saat mendapatkan nikmat. Oh, ternyata dalam harta kita ada hak orang lain. Dalam surah Al-Ma'arij Allah telah tegaskan, wa fi amwalihim haqqul ma'lum lisa'ili wal mahrum. Ternyata di dalam harta kita itu ada hak orang lain, yang namanya tukang minta-minta, wal mahrum. Ada lagi mereka tetangga kita, boleh jadi dia nggak minta-minta, tapi dia kurang miskin, tapi nggak minta-minta, dia masih bekerja, nenek-nenek masih jualan jeruk, masih jual buah-buahan dan sebagainya. Itu yang wajib kita berikan, karena manfaatnya secara internal Allah telah tegaskan dalam surah At-Taubah ayat 103. Apa manfaat bagi orang yang berzakat? Yang pertama, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Hartanya menjadi bersih, jiwanya menjadi suci, tidak sombong dengan harta yang dia miliki. Harta itu cuma titipan, ada hak orang lain. Ada ilustrasi bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau bapak-bapak biasanya makan jeruk langsung dimakan atau dikupas dulu, itu kulitnya sama bijinya dibuang. Dikupas dulu, kemudian bijinya dimakan apa dibuang? Dibuang. Logikanya seperti itu orang yang berzakat. Sebelum dia mengakan, mengkonsumsi uang gajiannya, alangkah bijaknya seperti kita makan jeruk, kita tunaikan hak orang lain dulu. Dengan menunaikan, insya Allah menjadi bersih. Bayangkan Pak, kalau kita makan jeruk sama kulit-kulit sama bijinya, kira-kira rasanya enak nggak? Pahit. Boleh jadi timbul penyakit karena bijinya akan masuk kepada organ tubuh kita yang nggak baik. Ada ilustrasi yang kedua yang perlu kita renungkan. Orang yang berzakat, maka diilustrasikan nih bapak-bapak dikasih 1 ekor ayam. Mau ayam kampung, mau ayam negeri kira-kira? Hah? Mau ayam kampung, mau ayam negeri? Ayam kampung. Emang kenapa Pak ayam kampung lebih mahal itu ya? Lebih mahal. Tapi ada juga, apa bedanya ayam kampung ayam negeri? Bukan dilihat dari segi mahalnya, kukuruyuknya juga beda tuh ayam negeri sama ayam kampung. Kalau ayam kampung itu kukuruyuknya lebih panjang, kukuruyuk itu ayam kampung. Kalau ayam negeri karena udah gaul di kota, maka kukuruyuknya jadi beda, kukuruyuk. Nah, diingat kembali, Bapak ilustrasikan dikasih 1 ekor ayam. Ketika dikasih 1 ekor ayam, dikasih pisau masing-masing. Kalau kita menunaikan zakat, maka diilustrasikan sebelum ayam itu kita konsumsi, kita masak jadi sate, sop, opor ayam, dan apalah namanya, soto congrok atau soto apa. Ternyata yang perlu kita lakukan adalah kita menyembelihnya dulu dengan nama asma Allah. Kita buang dulu darahnya. Kemudian apalagi? Bulunya dicabut, dibersihkan, kotorannya dibuang dulu. Itulah orang yang menunaikan zakat. Orang yang menunaikan zakat sebetulnya jiwanya menjadi bersih, persis seperti halnya tadi ayam.
sehingga ayam yang sudah dibersihkan kita makan, maka akan memperoleh protein hewani buat kita. Berbeda Pak, orang yang tidak berzakat itu diibaratkan ayam yang diberi itu darahnya nggak dibuang, bulunya nggak dicabutin, kotorannya nggak dibuang, dimasak bikin opor ayam. Kira-kira gimana? Buat organ tubuh bagus atau tidak? Makanya kalau kita renungkan berapa banyak orang yang akhirnya berpenyakitan, yang perlu kita renungkan, sudahkah kita tunaikan zakat? Boleh jadi saat kita panen, bapak-bapak punya pertanian, kenapa ini gagal? Pertanyaan sederhana, likul lisai hikmah, segala satu ada hikmahnya. Boleh jadi kita belum tunaikan hak orang lain. Yakinlah harta yang kita keluarkan itu akan tambah, an-nama bertambah. Bahkan Allah telah tegaskan dalam surah Al-An'am ayat 160, minimal Allah ganjarkan 10 kali lipat. Nih saya pakai ilustrasi aja biar gampang. Di kantong bapak-bapak ada uang 1 juta rupiah, ada uang 100.000, ada uang 50.000, ada 20.000, ada uang 2.000 rupiah. Kira-kira jujur buat sedekah berapa duit yang keluar? Kalau bisa dicari paling kecil lagi Pak ya. Karena kenapa? Inilah bakhilnya manusia kita. Anggap kita rajin Pak sedekah Pak, 2.000 rupiah. Rupanya mau buka puasa kita udah pesen pas maghrib makan karena kita di luar. Makanan kita nggak mahal, 20.000 rupiah. Kita udah makan mau bayar Pak. Pas mau bayar ternyata kita nggak jadi bayar. Apa sebabnya? Karena ada yang bayar itu kawan lama kita ketemu. Ngapain? Ini mau bayar, gak usah saya bayarin. Pernah nggak begitu kira-kira? Innallaha la yukhliful mi'at. Tadi 2.000 diganjarin berapa? 20.000. Kan hanya di akhirat, Allah buktiin di dunia. Sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat nanti bisa cek di rumah. Surah Al-Baqarah ayat 261, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habba. Intinya 700 kali lipat. Nah, Masya Allah. Sekarang contohnya seperti tadi Ustadz Kholis gajiannya misalkan 10 juta rupiah. Karena rajin zakat ditambah sedekah, dikeluarkan total kurang lebih 1 bulannya dikeluarin, dia dapat 10 juta disedekahin sama zakat infak semuanya total 2 juta rupiah. Jadi berapa kira-kira dapatnya itu? Sisanya berapa uangnya? 8 juta. Tapi ingat dalam matematika zakat infak sedekah, hartanya Ustaz Kholis bukan 8 juta tapi menjadi berapa? 28 juta rupiah. Dari mana kira-kira, ada yang bisa paham nggak dari mana nih ngitung-ngitungnya? Tadi surah Al-An'am minimal berkali lipat digajarin 10 kali lipat. Ingat 2 juta yang dikeluarin dikali berapa? 10 berarti berapa? 20 juta ditambah sisanya berapa? 8 juta. Kalau bapak-bapak saya tanya, kalau surah Ar-Rum yang hafal apa kira-kira? Surah Ar-Rum biasanya undangan tuh, apa nikahan ya? Ayat 21 itu pada hafal semuanya. Min ayati. Tapi ada bicara tentang zakat yang luar biasa. Zakat itu bisa berkembang walaupun hakikatnya berkurang. Wa ma ataitum min zakat turiduna wajhallahi fa ulaika humul mutifun. Orang yang menunaikan zakat maka dilipat gandakan tadi minimal luar biasa. Ada kisah contohnya guru TK. Guru TK di Bekasi. Saya ini asli dari Bekasi ini. Bukan asli Bekasi, orang BST. BST bukan Bumi Serpong Damai, Bekasi sono dikit. Jadi asli Bekasi, di Bekasi tuh Pak, guru TK gajiannya 400.000 rupiah sebulan. Datang ke Ustaz, mohon doain gaji saya jadi 700.000 rupiah. Kata Ustaznya, dikit amat naiknya. Iya Ustaz, karena 700.000 itu gaji kepala TK, kayaknya tidak bisa melebihi gaji itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ditanya sama Ustaznya, bagaimana caranya? Begini Ustaz, ini gaji bulan saya yang pertama 400.000 saya sedekahkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin Allah akan ganjarkan. Dan saya tingkatkan sholat saya, sedekah saya, qiyamul lail saya, sholat sunnah, puasa saya tingkatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata hadirin hadirat, 10 bulan berikut
berikutnya datang dia ke Ustaz, assalamualaikum Ustaz, alhamdulillah gaji saya bukan berapa 700.000 naiknya. Awalnya berapa gajinya hadirin hadirat? 400, naiknya berapa mintanya? Mintanya 700, jadi naiknya 300.000 rupiah. Dia bilang, Pak Ustaz, gaji saya bukan 700.000, gaji saya sekarang menjadi 15.400.000. Alhamdulillah. Ditanya sama ustadznya, kok bisa? Bagaimana ceritanya? Begini Ustaz, kebetulan 5 bulan yang lalu saya nikah sama orang yang gajian 15 juta rupiah. Pertanyaannya kira-kira mungkin nggak ini seperti ini? Apa yang tidak mungkin? Innallaha la yukhliful mi'ad. Barangkali ini saja sekedar pengantar. Kalau memang ada pertanyaan kita bahas, kalau tidak ada nggak usah dipaksain nanya-nanya ya. Masih ada waktu, dipersilakan kepada jamaah hadirin hadirat ikhwan wa akhwat fillah. Dipersilakan sangat terbuka. Silakan barangkali ada yang punya harta 1M, 2M. Yudi 3M ya? 3M ya? Barangkali ayah Pak, silakan. Iya, itu ada yang bertanya, silakan. Namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang seorang apabila istri kita sedang hamil, wajibkah ayahnya untuk menunaikan zakat buat si jabah bayi padahal anaknya itu masih dalam kandungan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Mukhtar, orang yang terpilih ya. Mudah-mudahan pilihan Allah dan pilihan istrinya. Baik Pak Mukhtar, dalam hadis Rasulullah dinyatakan zakat itu semuanya diwajibkan untuk laki-laki, perempuan, baik yang merdeka maupun yang budak, orang gede maupun orang lain, apa yang kecil. Artinya secara sederhana zakat itu wajib bagi mereka yang diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya Pak Mukhtar istrinya lahiran pas takbiran, kira-kira wajib zakat nggak? Wajib zakat karena sudah hidup. Tapi kalau dalam masih kandungan belum. Masih dalam kandungan antara dua kemungkinan, bisa ada, bisa tidak. Kalau yang misalkan istrinya Pak Mukhtar lagi hamil, mudah-mudahan kita doakan biar sehat, ya kan, normal ya. Kalau sekarang kan orang pengennya sesar aja gitu ya. Ya begitu. Jadi dalam hadis yang tadi bahwa lirrajuli, untuk orang laki-laki, perempuan, ya kan, termasuk yang mereka yang hidup. Tapi kalau yang belum hidup, yang belum lahir itu udah ada ruhnya belum, udah ada nyawanya belum? Nyawanya kalau dalam kandungan ada apa yang ruh, tapi kan belum lahir, belum ke dunia, itu masih ada di alam kandungan. Karena manusia melewati ada yang namanya 5 alam. Alam apa saja? Alam arwah, alam ruh. Setelah alam ruh, Allah kirim kita melalui apa? Alam kandungan di rahim ibu kita. Ya kan? Yang ketiga, alam dunia. Nah, ini yang dibayarkan zakat adalah mereka yang lahir sudah turun di alam dunia. Walaupun cuma 1 jam, tetap dia wajib orang tuanya menunaikan zakat fitrah. Umpamanya, karena memang banyak kasus ada 1 hari meninggal dan seterusnya, kita kira. Yang ketiga alam barzakh, baru yang terakhir adalah alam akhirat. Ada yang perlu dicermati. Rasul menyatakan orang yang cerdas, orang yang pinter adalah mereka yang mempersiapkan untuk kematiannya. Nggak usah jauh-jauh Pak. Dalam hadis dikatakan al-kaisu mandana nafsah, orang yang cerdas itu orang yang dia mendana nafsah, yang dia menahan hawa nafsu, wa amila lima ba'dal maut,
dan mempersiapkan untuk keberkalan untuk dia meninggal dunia. Ini tampangnya semua tampang mudik semuanya nih, persiapan mudik. Ingat Pak, kalau bapak-bapak mudik aja itu 2 bulan sebelum Ramadan udah dibeliin tiket nih. Bener nggak? Tiket udah dibetulin, udah dipesan. Kemudian oleh-oleh udah ada yang beli, belum H- gitu. Kita berangkat untuk mudik, kita siapkan berkardus-kardus banyak. Ini mudik di dunia, Pak. Pertanyaannya, kita mudik di dunia, kita berupaya semaksimal mungkin persiapan. Pertanyaannya, sudahkah kita persiapan untuk mudik di akhirat? Mudik di akhirat diantara tadi dengan sedekah, infak, zakat. Insya Allah itulah perbekalan kita. Termasuk kita rajin puasa, rajin sholat tarawih dan lain sebagainya. Barangkali itu saja yang semoga ada manfaatnya. Ada lagi? Masih dikasih kesempatan satu lagi Pak. Satu lagi kalau memang ada. Kalau tidak ada ya sudah. Ada Pak? Barangkali tidak. Oh, Mas Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustaz tentang Iya. ayat Al-Qur'an menyatakan bahwa sebaik-baiknya berniaga atau berbisnis adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya dengan zakat, Ustaz? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, boleh diulang lagi, saya kurang mendengar tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya kurang lebih sebaik-baiknya berniaga atau berbisnis adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa hubungannya dengan zakat atau infak ini, Ustaz? Baik. Kalau berniaga dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah pun ditegaskan, berniaga yang baik, berniaga itu dibolehkan. Yang nggak boleh adalah diantara yang melakukan tidak atas nama nilai keislaman, yaitu dengan apa? Dengan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah tegaskan, Allah halalkan jual beli, ya kan, dan haramkan riba. Orang yang senantiasa jual beli di dalam Islam, kalau dia atas nama terpantau oleh Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, maka dia akan enggan melakukan perbuatan menzolimi orang lain dengan mencurangi timbangan. Bahkan Allah telah tegaskan, kebanyakan manusia ini kan berlaku curang. Yang Allah tegaskan dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang berlaku curang dalam timbangan. Tapi dinyatakan oleh Allah, orang yang sukses adalah orang yang menyucikan jiwanya. Saat dia jualan, dia baik. Saat dia bekerja, dia baik. Semuanya, termasuk juga dia akan mudah tadi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Saat dia jualan, oh ternyata kita dipantau oleh Allah. Ada pencatatnya, malaikat raqib dan atid. Maka kita senantiasa melakukan. Orang yang melakukan amal kebaikan bukan untuk orang lain, tapi buat dirinya. Nabi saja dikenal dengan Al-Amin. Nabi dulu dikenal dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Akhirnya Nabi luar biasa dengan konsep stafnya Siddiq Tabligh Amanah Fatonah, sehingga luar biasa Nabi jujur, dikenal, berbisnisnya pun bisa jadi sukses. Bisa dicek dalam bukunya Profesor Abdul Rahman Muhammad S. Trader, orang yang berbisnis dengan nilai ruhaniyah, nilai keislaman, sebagaimana contohkan oleh Nabi. Senantiasa dia berpangku menuju kepada Al-Quranul Karim, maka insya Allah ada keberkahan. Nah, bahkan dia tidak sayang-sayang dengan hartanya, dia berzakat. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia mendapatkan kekayaan, apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman yang Allah abadikan dalam surah An-Naml ayat 40, hada min fadli rabbi, ini semuanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Sulaiman, liya bluwani, Allah tentunya menguji kita. Kita sukses gagal itu diuji sebetulnya. Asykur am akbar, apakah kita termasuk orang yang bersyukur? Kalau bersyukur tadi Pak, untuk syukur tidak hanya lisan, hati, tapi dalam praktek.
kita dapat rezeki kasih ke orang, tapi ada rezeki min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan orang yang senantiasa ketika berbisnis ruhnya dia ada, spiritualnya ada, Quranic questionnya ada, kecerdasan Qurani dia ada, dia pelajari, dia praktekkan, maka dia akan mudah memperoleh keberkahan hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.